Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang bijak mengatakan kita sebenarnya harus peka pada diri kita, harus peka pada keberadaan kita. Sebab sesungguhnya manusia itu kan sifatnya itu berkembang, bertumbuh, progresif. Saya yakin bukan saja sejalan dengan pengalaman hidup, tapi lingkungan seringkali mengajar kita untuk hal-hal yang mungkin berbeda dari hal-hal yang kita pahami di masa lalu. Ya, banyak orang mengatakan kita hidup di masa kini, oleh karena itu tidak boleh menggunakan masa lalu untuk hidup masa kini. Banyak orang juga mengatakan cara orang tua kita mendidik kita sangat sulit kita jadikan sebagai pola mendidik anak kita di masa kini. Artinya apa? Ada sebuah perubahan yang setuju atau tidak setuju, memang sudah terjadi perubahan itu. Tapi persoalannya bagi kita adalah bukan masalah perubahannya, hidup kita berkembang enggak? Hidup kita bertumbuh enggak? Kita ini sudah on the track belum? Kita sudah dalam jalan yang sesuai belum? Di masa-masa lalu misalnya ada orang mengatakan yang paling menyenangkan adalah ini biasanya slogan hidup atau moto hidup bagi orang muda. Jika hobi bisa jadi pekerjaan. Jika hobi itu bisa jadi pekerjaan. Adik bungsu saya misalnya di masa lalu, ketika dia masih SMA, ayah saya berharap sekali dia jadi dokter. Dan dia stres berat. Sampai akhirnya dia dibawa untuk psikotes selama 3 hari. Zaman dulu masih adanya di IKIP Jakarta, saudara. 3 hari di sana. Akhirnya diberitahu hasilnya bahwa kecenderungan anak ini bukan ke sana, hingga ayah saya akhirnya menyerah. Seperti itu. Dan dia akhirnya masuk di ekonomi. Tetapi setelah selesai ekonomi, dia bekerja, sempat bekerja pada perusahaan, tapi dia minta keluar. Dia bilang, saya nggak suka, saya suka pelihara ikan. Sehingga dia membuka toko ikan hias, saudara. Dia sangat menikmatinya. Bahkan dia bisa pelihara ikan hiu dalam akuarium gitu ya. Bahkan paling menyenangkan bagi saya, dia punya satu akuarium sendiri, katanya itu ruang ICU. Jadi kalau ada ikan sekarat dimasukkan di situ, bisa sembuh dia buat. Itulah hobinya dia. Hobi dengan ikan tapi jadi penghasilannya dia. Cuma sayang, usia 35 dia dipanggil Tuhan. Ya, itu adik bungsu saya. Maksud saya ingin mengatakan begini saudara, kadang-kadang kita menjalani hidup kita dengan sangat berat karena kita, istilah sekarang bukan passionnya kita di situ. Dan kita berjuang sekuat apapun, tidak akan sesukses orang yang punya passion di bidang itu. Sehingga kita mulai cemburu pada orang, kenapa orang berhasil kok aku enggak? Kan begitu. Nah hari ini saudara, saya coba memahami ini semua karena saya sering katakan pada ibu bapak, saudara-saudara, mari kita belajar dari hidup ini. Hidup ini tempat kita belajar. Berlomba dengan tekun yang saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Hari ini kita coba bahas Ibrani pasal 12 secara khusus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud sini kita mempunyai banyak saksi? Saudara-saudara kalau baca Ibrani pasal 11. Pasal 11 ini dimulai dalam ayat 1 dengan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Di sana bicara iman. Kemudian ayat berikutnya karena imanlah dan mulai didaftarkan di sana tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Orang-orang yang karena iman mereka bisa melampaui situasi sulit dalam hidup mereka. Abraham misalnya, Ishak misalnya, Yakub dan berbagai tokoh di sana. Diceritakan di sana bagaimana mereka melewati berbagai kesulitan di hidup mereka dan mereka menjadi orang yang berhasil. Jadi artinya di sini saudara, firman Allah ingin mengatakan apapun yang kita alami sekarang, coba lihat ke belakang. Ada orang-orang yang pernah mengalaminya, bahkan lebih sulit dari yang kita alami, tapi mereka bisa melaluinya.
Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dengan hidup ini. Yang membuat seseorang gagal bukanlah masalah itu. Tetapi ketika seseorang menyerah di tengah-tengah masalah, itulah yang membuat dia gagal. Nah, karena itu dikatakan apa? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan semua beban dan dosa. Saya coba cari tahu arti yang lebih simpel, yang lebih praktis di sini dalam sebuah perlombaan yang dikaitkan dengan perlombaan wajib ini adalah kata yang digunakan di sini semua beban itu adalah sesuatu yang membuat kita nggak bisa gerak. Seperti ada yang mengikat kita. Sehingga kita mau berlari itu nggak bisa. Karena ada yang menjadi pengikat bagi diri kita. Sehingga dikatakan lepaskan aja ikatan itu. Supaya kamu bisa berlari. Supaya kamu bisa berlomba. Nah, kemudian dosa di sini arti lebih praktis adalah sesuatu yang menggeser arah hidup kita. Sehingga kita nggak fokus lagi. Yang harusnya kita sedang berjalan ke depan, tiba-tiba ada yang menggeser kita. Sehingga kita kehilangan arah dengan hidup ini. Jadi Alkitab ingin mengatakan bahwa supaya kita berhasil dalam memenangkan perlombaan, tolong lihat. Jika ada sesuatu yang mengikat saudara, yang menghambat pergerakan saudara, atau yang menggeser fokus hidup saudara, itu tanggalin. Tanggalkan. Supaya akhirnya kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Apapun itu. Kalau mau dijabarkan terlalu luas saya kira. Tapi apapun yang mengikat saudara, yang membuat saudara nggak bisa bergerak. Ayo, tanggalkan itu. Atau yang menggeser fokus hidupmu, tanggalkan itu. Supaya apa? Kita fokus pada diri kita lagi. Ingat, ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita punya perlombaan wajib. Mungkin kalau bisa katakan perlombaan wajib saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, itu perlombaan wajib saya. Jadi kalau ada saudara berniat ngajak saya berbisnis, itu bukan perlombaan saya. Ya. Jadi saudara-saudara juga, kalau saudara pengen khotbah, ayo silakan. Kalau itu memang perlombaan saudara. Jadi saya mungkin kalau saudara ajak diskusi bisa, mungkin saya nggak begitu paham seperti yang saudara pahami. Tapi sama mungkin di antara kita. Kalau saya minta saudara berdiri di sini khotbah seperti saya, saudara juga gemetar barangkali. Ini contoh gampang aja. Setiap kita ini ternyata sudah punya perlombaan wajib. Ini yang harus kita pastikan saudara. Harus kita pastikan. Sebab kalau tidak, kita capek, kok nggak menghasilkan. Karena itu bukan perlombaan wajib saudara. Nah, kenapa akhirnya dikaitkan dengan ayat 12-13 yang mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ternyata ayat ini dihubungkan dengan ayat 1 tadi. Ingat tadi saya katakan beban itu adalah sesuatu yang mengikat kita. Kita berjuang dalam ikatan itu bawaannya capek dan akhirnya goyah. Jadi sebelum terpelecok, artinya apa? Sebelum kita nggak bisa apa-apa, cepat-cepat lepasin itu. Supaya apa? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan kemudian katakan, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Jadi ketika engkau bergeser arah hidupmu, tolong kembali ke jalanmu lagi. Bisa ditangkap saudara? Jadi ketika saya belajar ini, saya pikir aduh Tuhan luar biasa yang Tuhan ajarkan tentang kehidupan bagi kita. Luar biasa saudara. Nah kadang kita lihat ada orang berjuang tapi nggak bisa-bisa. Ya. Kalau kita kembali ini, iya ada ikatan bagi diri dia dan dia tidak mau melepaskannya. Akhirnya dia merasa berat sekali hidup saya. Atau kok nggak berhasil? Iya, karena engkau sudah menggeser fokus hidupmu.
Padahal kalau kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus tadi itu, enak. Enak. Ada 3 hal saudara yang kita perlu renungkan, supaya kita tetap bisa tekun dalam perlombaan kita, supaya kita maksimal dalam mencapai tujuan kita. Yang pertama adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Saya nak kembali ke ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan iman. Saudara tahu, tadi saya katakan dalam pasal 1, iman itu percaya walaupun tidak melihat. Berharap walaupun tidak melihat. Yesus memimpin kita dari iman kepada iman. Nah, lihat di sini, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Artinya, Yesus punya pilihan. Dia bisa tetap bersukacita dengan mengabaikan kehinaan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus mengambil itu semua karena dia ingin menolong kita. Yesus mengabaikan hak-haknya dia. Karena apa? Dia memikul salibnya untuk kita. Saudara-saudara di pasal yang lalu misalnya, dia berdoa pada Bapa, Bapa kalaulah mungkin lalukan cawan daripadaku, betul? Tapi bukan kehendakku yang terjadi. Dia memilih dalam sengsaranya dia. Tapi akhirnya kita lihat, dia sekarang di mana duduk? Di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Ketika dia menyelesaikan tugasnya, sekarang dia kembali di tahta Allah. Apa maksudnya di sini saudara? Kenapa kita disuruh marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Yang membuat orang gagal dalam hidup seringkali adalah karena ada gangguan dari luar dirinya. Ada yang mengejek dia, ada yang menyepelekan dia, ada yang memfitnah dia, ada yang dengan sengaja membuat dia menderita. Betul saudara? Akhirnya kita mulai kehilangan arah, kehilangan motivasi. Dikatakan di sini, pandang aja Yesus, artinya apa? Kalau saudara katakanlah menderita dalam menjalani tujuan hidupmu. Lihat Yesus, kurang menderita apa dia? Lihat Yesus. Kurang menderita apa? Supaya apa? Supaya penderitaan itu tidak menghentikan langkah kita. Tidak membuat kita keluar dari pertandingan kita. Tidak membuat kita lari dari jalurnya kita. Waduh, di sini banyak halangan. Saya ke sana aja lah. Oh, di sini banyak masalah. Oh, saya ke sana aja lah, enggak apa-apalah. Saudara, bukan begitu caranya. Makanya menghadapi tantangan hidup ini, mata tertuju pada Yesus. Supaya kita enggak lemah. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Memang saudara, hari-hari ini kan kadang kita agak bingung, kita diam disalahin, ngomong apa lagi? Diam kita, akhirnya orang bilang, tahu kau kenapa diam dia? Nah coba lihat. Betul enggak? Tahu kau kenapa diam dia? Kan diam dia, tapi coba ekspresi wajahnya itu, memang diam dia, tapi mukanya itu coba lihat. Nah coba. Harus gimana kita saudara? Ngomong kita, tahu kau kenapa dia ngomong gitu? Nah coba lihat. Kan banyak kali jadi Tuhan hari-hari ini, serba tahu. Akhirnya kita bilang, ya harus gimana saya? Tapi itulah orang, saudara. Apakah gara-gara komentar orang seperti itu? Apakah gara-gara orang mencoba menyusahin kita? Kita jadi berhenti dalam berlomba dalam hidup? Enggak. Pandang aja pada Yesus. Pandang pada Yesus. Yang penting saudara tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Pandang kepada Yesus. Jadi begitu ada tekanan, katakan enggak apa-apa. Aku punya Tuhan Yesus. Yesus lebih dari sini dia tanggung kok. Tapi sekarang di tahta Allah. Saudara, kita perlu. Tuhan ingin kita ini tidak salah. Tidak salah dalam memandang saudara. Enggak perlu pandang si A, enggak perlu pandang si B. Pandang aja Yesus. Supaya apa? Kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Yang kedua saudara, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh
tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Hati-hati dengan akar pahit. Hati-hati dengan kepahitan. Hati-hati bagi saudara yang menyimpan kemarahan. Hati-hati bagi orang yang sakit hati. Hati-hati saudara. Karena biasanya orang sakit hati ternyata cenderung menimbulkan kerusuhan. Oh, ini kata Alkitab loh. Yang menimbulkan kerusuhan. Kenapa enggak rusuh saudara? Saudara akan cari orang yang senasib dengan saudara. Dan karena saudara merasa punya pendukung, mulai saudara menyerang orang yang tidak seprinsip dengan saudara. Kan rusuh. Saudara, salah satu, saya udah pernah katakan pada kita, saya kira kita semua juga paham, kalau orang gak suka sama kita, dia akan cari orang yang tidak suka sama kita. Barulah diskusi mereka nyambung. Betul nggak? Tapi begitu dia pancing bicara tentang kita, dan ternyata orang itu suka dengan, oh kau bela-bela dia. Coba kan kerusuhan kan? Bisa ditangkap saudara? Jadi akar pahit ini menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau sudah punya akar pahit, siap-siaplah sudah buat rusuh. Loh, ini kata Alkitab loh. Karena itu saudara, nggak usahlah punya akar pahit. Nah, kaitkan dengan yang pertama tadi, supaya nggak ada kepahitan. Ya soalnya begini Pak, dia bilang begini. Memang kalau dia bilang begitu kenapa rupanya? Kita kan bukan apa kata orang. Betul saudara? Kalau kata jelek kau, maka jadi jelek kita. Enggak lah. Jelek-jelek milik sendiri. Gimana saudara? Orang bebas-bebas saja ngomong. Tapi biar aja. Halo? Siapa punya akar pahit di sini sekarang? Yang penting, aku berdoa sama Tuhan, nggak jumpa lagi sama dia sampai mati aku. Nah cobalah lihat. Tahu jumpa pula di pesta. Kan orang Medan bilang, sial kali aku bah. Kan gitu kan, orang Medan bilang. Ya gimana saudara? Kecuali saudara pindah ke dunia lain. Kan gitu. Jadi akar pahit ini menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau kita udah akar pahit, kita nggak bisa bergerak maju lagi. Jadi kembali lagi tadi itu, ada yang menahan kita. Ada yang menghalangi kita. Jadi saudara hati-hati ya. Yang membuat kita nggak bisa berlomba dengan tekun karena ada kepahitan. Yang rugi siapa? Ya kita. Ayolah, kita bebaskan diri dari itu. Dan yang ketiga saudara, kita coba lihat, ini disinggung tentang Esau. Sering orang mengatakan Yakub ini mengambil hak abangnya. Tapi sebenarnya enggak, karena abangnya yang menyerahkan haknya kepada adiknya. Mari kita coba lihat, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara lihat, Esau yang menjualnya, ya tapi kan karena Yakub meminta. Iya, kan masalah dia. Kan lebih kata, ya udah, nggak usah pun makan sop jagungmu. Kalau itu kau minta kan selesai. Ini enggak, ambil aja, kenapa rupanya? Ini terjadi saudara. Yang membuat orang tidak tekun adalah karena dia pandang sepele dengan hidup ini dan berpikir jangka pendek. Tidak lagi fokus pada arah hidupnya. Makanya nggak tekun. Karena nggak jelas hidupnya dia. Sekali lagi lihat ini. Dan berikutnya dikatakan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Setelah ayahnya tua, dia bilang sama Esau, buat dulu makanan enak. Mamanya dengar, mamanya tahu. Orang begini kalau dikasih dia kesempatan, kacau kita. Mamanya tahu. Bahwa ada yang lebih serius, adiknya. Jadi saudara, anak nomor 1 nggak mesti loh ya. Hati-hati dengan anak nomor 2 ya. Loh, banyak orang bilang, anak nomor 2 itu lebih petarung daripada anak pertama. Betul nggak ya? Siapa anak pertama sama nomor 2 di sini? Hati-hati anak nomor 2 nyalip anak pertama saudara.
katanya tantangannya lebih seru lah. Anak kedua itu dia merasa punya pesaing di atas. Kalau anak pertama dianggap, aku kan udah anak sulung. Hati-hati ya. Ada Yakub. Jangan jadi Esau, sebab ada Yakub. Amin. Lalu anak pertama, serius dengan hidup. Karena akhirnya lihat, ketika ia meminta kepada ayahnya, bahkan sampai menangis, mencarinya dengan cucu apa kata ayahnya? Enggak, udah ke adekmu. Udah ke adekmu. Artinya begini saudara, penyesalan itu tidak bisa mengubah masa lalu. Penyesalan gak ada guna, gak bisa mengubah masa lalu. Penyesalan itu tetap jadi penyesalan. Mau nangis Bombay, ada nangis Bombay saudara. Kok tiba-tiba saya ngomong nangis Bombay ya? Iya, maksudnya nangis-nangis apalah itu. Itu gak bisa mengubah saudara. Nah karena itu, mari kita berlomba dengan tekun pada pertengahan wajib kita saudara. Hati-hati dengan hawa nafsu. Berpikir pendek saudara. Jangan sampai kita kehilangan yang jangka panjang hanya karena kenikmatan jangka pendek. Itu artinya, coba lihat. Esa memang menikmati sepiring makanan. Tapi dia kehilangan hak waris. Coba lihat, akhirnya Yakub lah yang ditetap menjadi bapak bangsa, betul? Nama dialah yang dirubah menjadi Israel. Siapa tidak tahu Israel sampai hari ini? Coba lihat, Esau di mana? Selesai hidupnya. Karena itu yuk, mari berlomba dengan tekun. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, tanggalkan semua beban yang mengikat kita. Tanggalkan semua dosa yang mengubah fokus hidup kita. Berlomba dengan tekun. Mandang kepada Yesus. Amin saudara. Supaya kita tidak terganggu dengan kiri kanan kita. Tetap melihat kepada Yesus. Jangan ikuti hawa nafsu. Berpikirlah jangka panjang. Lebih baik korbankan jangka pendek kalau bisa menyelamatkan jangka panjang saudara. Jangan dibalik saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.